Ini peserta yang kita proses, yang kita seleksi menjadi komisioner KPU, mereka ini kan menjadi wasit. Iya. Itu akan dibagi rata pada 5 tim sel. Jadi ketika kami mewawancarai peserta tersebut, kami memegang ini, jadi bertanya berdasarkan dokumen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabarnya teman pemilih yang dimanapun Anda berada pada saat ini sedang menonton RPP Podcast KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Hari ini kita sudah masuk ke episode 15 untuk awal tahun di 2023. Nah, untuk kali ini kita akan spesial, akan membahas terkait dengan seleksi anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten Kota. Dengan saya, Sherly Trisna Ilyas, host RPP Podcast KPU Sulteng, akan banyak berdiskusi dan berbincang dengan salah satu tim sel anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, kita sambut beliau. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harusnya saya yang Pak yang ngomong. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Saya berterima kasih, Pak. Hari ini di hari libur, Bapak masih menyempatkan waktu untuk hadir di RPP Podcast untuk kita banyak berbincang-bincang membahas terkait dengan seleksi yang akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, sebelumnya kita mungkin akan membahas terkait dengan siapa Pak salah satu anggota tim sel ini, siapa Pak Gani ini? Mungkin bisa menceritakan sedikit, Pak. Kalau misalkan siapa sih Bapak? Sehingga maksudnya nanti anggota masyarakat atau teman pemilih bisa tahu, wah pantas KPU Republik Indonesia memilih salah satu tokoh Sulawesi Tengah untuk menjadi salah satu tim seleksi anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, para kita nyebutnya teman pemilih. Teman pemilih ya? Oke, itu perlu itu yang saya maksud ya, supaya kita menggunakan kata kunci biar lebih akrab dan saling kenal ya. Teman pemilih ya, yang berbahagia, alhamdulillah kita hari ini bertemu di sini pada hari Sabtu. Sebenarnya kami ini sangat mengganggu teman-teman sekretariat di KPU di jam libur mereka. Kita harus ajak ke sini ke podcast untuk bertemu dengan teman pemilih. Saya nama seperti disebutkan tadi oleh Ibu Shirley. Ini ibu kita yang cantik dan cerdas ini. Nama saya seperti itu, lengkapnya Dr. Gani Jumat, MAG. Keseharian saya sebagai dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Dato' Karama Palu. Dosen Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Dato' Karama Palu. Dan di sana saya mengampu mata kuliah yang diampu itu banyak sekali, tapi yang wajibnya hanya satu, yaitu Fiqhus Siyasah. Ini kalau ditranslate ke dalam bahasa Kaili, bahasa Indonesia, itu adalah pemikiran politik Islam. Jadi memang aktivitas yang sedang dijalani ini memiliki korelasi yang sangat kuat sekali dengan mata kuliah yang sedang saya bina di kampus. Tapi ada dosen lain juga yang membina mata kuliah khusus tentang tata negara Islam. Itu lebih fokus lagi dan terkait dengan berbagai hal yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraan negara. Jadi sebagai dosen, terus kemarin di tahun 2018 saya dipercayakan oleh rektor itu menjadi dekan satu Fakultas Syariah. Terus 2019 ketika fakultas saya dibelah menjadi dua, Fakultas Syariah dimekarkan menjadi dua, yang induknya jadi Fakultas Syariah, terus belahannya itu menjadi FEBI,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam seperti itu. Maka saya dipercayakan sebagai dekan Fakultas Syariah itu sejak 2019 sampai Desember 2021. Jadi sekarang sudah tidak dekan lagi, sekarang menjadi Timsel KPU Sulawesi Tengah. Ya seperti itu ya. Kemudian di masyarakat saya kira insya Allah teman pemilih dan masyarakat Sulawesi Tengah secara keseluruhan pastilah mereka kenal saya itu karena aktivitas dakwah di berbagai tempat, seluruh lapisan masyarakat. Sebenarnya itu adalah kantong-kantong pemilih, teman pemilih yang saya datangi, tapi mereka itu terorganisir di lembaga-lembaga kerukunan ya, paguyuban, ada paguyuban Jaton begitu ya, Jawa Danun Sulawesi Tengah ini besar juga. Kemudian KKIG, Kerukunan Keluarga Islam Gorontalo. Kemudian ada kerukunan Kiraha, kerukunan Maluku Utara, dan banyak sekali. Di sana saya selalu memberikan berbagai pencerahan agama ya, hikmah-hikmah agama dibicarakan di sana. Kemudian jelas mimbar Jumat itu pasti selalu hadir sebagai khatib di sana. Kemudian berbagai kegiatan di posisi yang sama tapi momentum berbeda, yaitu kegiatan semacam Isra Mi'raj, kegiatan Tahun Baru Islam, kemudian apalagi di mimbar bulan suci Ramadan. Dan kegiatan-kegiatan itu tidak hanya di komunitas, di masyarakat yang kita sebutkan tadi, justru kadangkala banyak juga mengisi di TVRI. Itu ada acara khusus di sana, ada namanya berubah-ubah, ada Lentera Hati, ada mimbar agama Islam, demikian juga di RRI seperti itu. Aktivitas lain, saya juga sering melakukan penelitian karena itu tugas utama dosen, riset berbagai macam hal. Dan kebetulan ada mahasiswa kita yang cerdas ini ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ketua Timsel, Pak Dr. Muhammad Nur Sangaji menghadirkan mereka. Saya kebetulan menulis disertasi pada saat studi S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, selesai 2012. Menulis disertasi, saya agak gelisah ini ya, karena di Sulawesi Tengah ini tokoh pembawa Islam pasca Abdullah Raqi, Dato' Karama ya. Kalau Dato' Karama itu tidak meninggalkan lembaga pendidikan, dia hanya menyampaikan dakwah di tempat-tempat tertentu ya, di kediaman raja dan masyarakat pinggir, masyarakat bawah. Dia tidak meninggalkan lembaga pendidikan, tapi tokoh pembawa Islam berikut di akhir abad 20, yaitu guru tua yang biasa dipanggil Sulawesi Tengah ini, Said Idrus bin Salim Al-Jufri, itu meninggalkan lembaga pendidikan, yaitu lembaga pendidikan Pesantren Al-Khairat. Itu tahun 30. Saya menemukan ini terkait dengan bagaimana kita bernegara, bagaimana kita menyelenggarakan pemilu. Ya, dan bagaimana menyeleksi orang-orang yang akan menjadi penyelenggara pemilu, gitu kan? Ada satu hal yang menarik pada tokoh itu, ternyata dia memiliki semangat patriotisme dan nasionalisme yang luar biasa sekali. Itu, karena itu saya menulis nasionalisme Said Idrus bin Salim Al-Jufri seperti itu. Itu untuk studi S3. Kemudian jelas pasti saya juga terlibat di berbagai macam organisasi kemasyarakatan. Saya terlibat juga sebagai pengurus besar Al-Khairat, tapi sudah selesai periodenya. Kemudian di pengurus Nahdlatul Ulama beberapa periode yang lalu. Saya kira itulah yang dari jadi aktivitas sebagai seorang dosen sama dengan teman-teman Timsel yang lain. Kemudian yang kedua sebagai mubalik, dan ini yang membawa saya ke masyarakat. Sehingga saya memastikan insya Allah masyarakat mengenal kami seperti itu. Seperti itu Ibu Shirley. Terima kasih Pak. Jadi insya Allah KPU tidak salah memilih Timsel. Alhamdulillah, kebetulan juga kemarin baru selesai kita sebagai Timsel Bawaslu Sulawesi Tengah berdua sama Ibu Kartini.
pemilu itu merupakan sarana untuk memilih seorang pemimpin yang kelak nanti akan memimpin kita 5 tahun akan datang. Bagaimana pemimpin kemudian mengeluarkan aturan, regulasi dan kebijakan-kebijakan terkait dengan masyarakat ini. Kita kan misalkan mendapatkan pendidikan yang baik, kehidupan yang layak. Ya. Disinilah sarananya kemudian yang namanya pemilu itu. Nah, pemilu ini kemudian dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Nah, Bapak ini lebih besar tanggung jawabnya karena Timsel ini yang akan memilih siapa yang kelak akan menjadi penyelenggara pemilu ini. Nah, tentu ada tanggung jawab yang besar ya Pak ya. Betul, sangat besar tanggung jawabnya. Nah, kemudian kita masuk ke saat ini. Sekarang kemarin Timsel sudah dibentuk, kemudian Timsel dilantik, kemudian tahapan-tahapan apa yang sudah dilaksanakan oleh Timsel saat ini Pak? Ya, saya kira sebagaimana kita tahu karena Timsel ini bekerja saat ini berdasarkan berpedoman kepada keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 68 tahun 2023 tentang pedoman teknis pelaksanaan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah. Nah, ini merupakan kitab suci Timsel ya, tidak bisa. Jadi Timsel itu bekerja sesuai dengan pedoman ini, tidak bisa keluar dari situ. Karena itu kemarin kami sudah mulai, alhamdulillah sudah dibuka pendaftaran ya pada tanggal 10 Februari 2023. Dan pendaftaran itu masih berlangsung sekarang. Saat ini kita memasuki tahapan yang kedua ya dari pendaftaran tersebut. Mereka mendaftar secara online ya di Siatba KPU kan yang sudah tersedia. Kemudian kami kemarin sudah melakukan rapat pleno dan dirangkaikan dengan konferensi pers. Jadi kami sudah berbicara di publik. Karena itu diskusi kita di podcast ini adalah proses-proses yang berkelanjutan dan tidak akan pernah berhenti sampai 3 bulan ke depan baru selesai. Kami sudah bertemu dengan wartawan dan saya kira wartawan itu mereka itu juga yang membongkar ya tanda petik. Iya, membongkar bagaimana perspektif Timsel bekerja untuk mengelola tugas-tugas seperti ini. Yang saya maksud wartawan itu juga yang membongkar, yaitu mereka yang membongkar kami kemarin di Timsel Bawaslu, terutama saya dengan Ibu Kartini Malarangan. Kami sudah selalu berdiskusi dengan wartawan itu, mereka membongkar bagaimana perspektif kami bekerja sesuai dengan prosedur, sesuai dengan pedoman. Jadi cara kami bekerja itu saya hakul yakin sudah diketahui oleh para wartawan itu. Nah, seperti itu. Dan saya berpikir bahkan menganggap bahwa teman-teman media itu ya, ini perlu teman pemilih tahu, teman-teman media itu mereka itu saya istilahkan sedang menjalankan tugas malaikat rakib dan atid. Saya selalu menyebut seperti itu. Mencatat. Ya. Jadi malaikat rakib atid kan mencatat yang baik dan yang buruk ya. Mencatat amal. Kalau saya sebut amal itu jangan berpikir amal kan urusan surga neraka, bukan itu. Bukan hanya itu. Jadi amal itu adalah aktivitas. Amal itu adalah kerja Timsel. Ya. Itu amal. Amal itu kan perbuatan. Jadi perbuatan menulis, perbuatan bekerja dan segala macam yang terkait dengan aktivitas di mana kita berada di posisi tanggung jawabnya di situ. Itu amal itu. Ya, adik-adik mahasiswa sekarang datang merupakan bagian dari teman pemilih kan? Ya. Kalian itu merupakan bagian dari proses yang saya maksud itu. Nah, wartawan itu lebih khusus dia. Ya. Karena itu saya minta para wartawan menulis apa adanya. Tidak boleh menulis karena ada apa-apanya. Sebagaimana kita tahu bahwa para wartawan itu kan juga tidak bisa menerima apa-apa ya, dari posisi sumber berita, kalau tidak salah seperti itu. Karena saya juga ini menjadi salah satu pembina di media akhirat. Jadi saya tahu betul kerja-kerja wartawan itu. Mereka itu tidak bisa menerima sesuatu dari tempat pengambilan berita itu. Nah, kecuali dia memiliki job tersendiri di situ, dipercayakan menjadi seorang narasumber, seorang yang
menjadi bagian dari aktivitas resmi baru bisa menerima sesuatu, karena memang ada aturan-aturan seperti itu. Jadi saya sebut mereka seperti itu, kalian adalah malaikat rakib dan atid. Karena itu tulislah seluruh proses, seluruh prosedur yang dikerjakan oleh tim sel ini berdasarkan fakta yang ada, seperti itu. Dan yang berikut saya katakan, para wartawan itu menjadi sosial kontrol yang paling efektif untuk mengontrol seluruh proses kinerja, kerja dan aktivitas tim sel selama 3 bulan ke depan. Kemudian yang berikut saya sampaikan kepada teman-teman wartawan, bahwa proses menemukan komisioner atau komisi pemilihan umum KPU Sulawesi Tengah ke depan dalam proses yang berjalan ini, itu tidak, kalau kita berkeinginan untuk melahirkan seorang komisioner KPU yang berintegritas, yang bermoral, yang berakhlak tinggi, jika boleh kita katakan yang kebal suap dan kebal berbagai macam hal yang melakukan penyimpangan, itu juga merupakan bagian kerja atau andil besar, kontribusi besar dari para wartawan itu. Seperti itu saya sampaikan kepada mereka itu. Jadi tadi dibahas artinya kerja-kerja tim sel saat ini sudah mengumumkan proses pendaftaran. Terus saat ini sedang proses pendaftaran, di mana masyarakat yang ingin menjadi penyelenggara itu mendaftarkan melalui aplikasi yang namanya Siakba tadi, Pak ya. Terus melakukan press conference di mana dihadiri oleh rekan-rekan media, di mana banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman media. Di mana media ini sudah disampaikan oleh Pak Gani tadi merupakan dalam istilah malaikat yang mencatat semua. Rakib atid. Dia mencatat semua aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh tim sel. Artinya memang lebih bagus sebenarnya ketika tim sel banyak pengawasnya, banyak teman media yang turut berperan aktif berpartisipasi. Nah, selanjutnya setelah pelaksanaan setelah selesai masa pendaftaran, apa yang dilakukan oleh tim sel nanti, Pak? Ya, saya kira kita tetap berpedoman pada jadwal, tahapan dan seterusnya. Setelah pendaftaran itu akan dilakukan penelitian administrasi, jadi tentang terkait dengan calon peserta itu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Karena dalam proses penelitian administrasi itu tentu syarat dan ketentuan akan berlaku. Persyaratan menjadi seorang calon komisioner KPU. Apakah ada pembatasan, Pak, terhadap dengan jumlah pendaftar? Tetap ada pembatasan, karena yang terakhir kan dikirim ke KPU itu ada 10 orang. Ada 10 orang ya, Pak. Jadi dari setiap tahapan ada yang gugur ya. Ada yang gugur gitu. Nah, kemarin kita melakukan sosialisasi peraturan KPU nomor 4 tahun 2023 terkait dengan seleksi anggota KPU provinsi dan kabupaten kota, yang menanyakan terkait dengan adanya penggabungan seleksi tertulis dengan seleksi wawancara, psikologi maksudnya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Baik. Itu menjadi pertanyaan seakan-akan menggelisahkan para calon peserta. Begini, saya justru melihatnya pada perspektif yang positif ya. Penggabungan antara hasil CAT ya. Jadi itu digabungkan dengan psikotes, karena ini sebenarnya dua hal yang berbeda sebenarnya. CAT berkaitan dengan kemampuan intelektual, tulis dan baca di situ kan. Berkaitan dengan kemampuan intelektual. Terus psikotes itu bagaimana situasi jiwa yang bersangkutan. Kan? Kemarin ada yang bertanya, apakah yang ikut sebagai yang peserta yang ikut itu diragukan tentang kemurnian kesehatan jiwanya. Ya, saya kira untuk masuk sebagai seorang komisioner atau menjadi komisioner ya, menjadi KPU ya, penyelenggara pemilu, pastilah itu sesuatu yang sangat urgen sekali itu. Jadi kesehatan jasmani dan rohani, ya kan? Tidak boleh orang miring-miring masuk sebagai penyelenggara pemilu kan? Nanti dia akan meringkan berbagai macam hal seperti itu.
tes menjadi seorang dosen, ya, itu merupakan bagian yang harus dilakukan. Tes tulis dan psikotes. Bahkan ada tes potensi akademik kalau sebagai dosen kan. Kalau sini kan tidak mungkin karena itu berkaitan dengan strata pendidikan seseorang yang masuk. Pertama saya ingin menegaskan, ini sangat menguntungkan sebenarnya. Kalau saya melihat pada perspektif yang positif, penggabungan dua potensi itu sangat menguntungkan bagi peserta. Kenapa? Kita harus jujur mengatakan seseorang itu sulit ditemukan memiliki kompetensi tingkat kemampuan yang rata-rata pada semua aspek potensi dirinya, ya kan? Ada seseorang yang memiliki kematangan emosional sangat baik sekali, memiliki kematangan spiritual sangat baik sekali karena ada semua tolak ukurnya. Ada yang memiliki kemampuan intelektual sangat baik sekali, tetapi orang yang seperti itu sangat susah ditemukan, ya kan? Sangat susah ditemukan. Dia memiliki kemampuan intelektual yang baik, kemampuan emosional yang baik, karena emosi ini berkaitan dengan kecerdasan kita bersosialisasi, berinteraksi dengan orang. Kalau hanya kita dalam rumah tangga sendiri boleh jadi masih kelihatan bagus, tapi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, itu sudah banyak bermasalah di situ. Jadi ada sikap arogansi, kesombongan intelektual, kemudian merasa priority yang luar biasa bagi dirinya, dan ini kemudian dibawa keluar, sementara di luar sana itu memiliki cara bergaul yang berbeda. Nah, itu kecerdasan emosional bermasalah di situ. Jadi kalau seseorang memiliki bobot nilai, ini bagi peserta, memiliki bobot nilai yang rendah pada CAT ya, dan itu berdiri sendiri, tidak diakumulasi dengan hasil psikotes, itu kan sangat bermasalah bagi dia itu ya. Bisa-bisa gagal kan? Tapi kalau seandainya, karena ada orang yang psikotesnya bagus, CAT-nya melorot atau rendah seperti itu. Sebaliknya ada orang yang CAT-nya bagus, ya kan, masuk passing grade nilainya kan, sedangkan psikotesnya itu agak rendah. Itu kalau diakumulasikan nilainya jadi bagus, kan begitu ya? Satu negatif, satu positif. Ya kalau dipertemukan, kalau yang positif angkanya tinggi kan bisa menutupi yang negatif, seperti itu. Jadi kalau diakumulasi maka kita lihat nilai-nilai yang diakumulasi, bukan berdiri sendiri. Seperti itu. Kalau berdiri sendiri akan terbaca, apalagi masalah psikotes. Dan ingat, ini psikotes untuk kali ini KPU itu bekerja sama dengan tentara, dengan TNI. Jadi psikotesnya di rumah sakit tentara, di Rungkit. Karena itu ini sangat luar biasa sekali, jadi sangat super ketat, tidak bisa kita main-main di sini. Bayangkan kalau seandainya posisi nilai berdiri sendiri ya, bobotnya berdiri sendiri, CAT sendiri, psikotes sendiri. Nah itu kan tidak saling menolong seperti itu. Jadi saya lihat ini mereka-mereka yang membuat regulasi seperti ini, sistem seperti ini sebenarnya membantu calon peserta itu bagi saya. Memang sudah memikirkan terkait kenapa aturan ini harus menggabungkan antara tes tertulis dengan tes wawancara. Betul. Di mana harus menyandingkan antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional itu memang harus seimbang. Kalau satu-satu nanti tidak seimbang. Betul. Ya. Jadi itu juga yang menarik memang terkait dengan yang kita diskusikan kemarin. Jadi memang sudah terjawab juga, Pak Gani sudah menjawab. Nah, selanjutnya ketika seleksi administrasi ini sudah selesai, terus seleksi tes tertulis dan tes psikologi, apa lagi Pak yang dilaksanakan alurnya? Saya kira setelah selesai penelitian administrasi, maka kita akan mengumumkan hasil penelitian administrasi itu di tanggal 2 Maret ya. Sampai 4 Maret. Mengumumkan itu artinya di masyarakat ya Pak, langsung mengumumkan. Iya, jadi kita akan mengumumkan terbuka ke masyarakat. Terbuka. Melalui media sosial. Kemudian akan dirilis juga oleh para wartawan pasti itu. Jadi masyarakat bisa memberikan tanggapan terhadap nama-nama yang dirilis itu Pak. Jadi ketika
pengumuman hasil penelitian administrasi itu akan diumumkan terbuka ke masyarakat. Dan pada saat itu sebenarnya terbuka pintu bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan kan seperti itu. Jadi begini, jangan salah faham. Setiap proses yang dipublikasikan oleh Timsel itu juga pada saat yang sama membuka peluang bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan. Ya, karena semuanya akan setiap hasilnya diumumkan ke publik itu membutuhkan tanggapan dari masyarakat. Dan ini merupakan social control yang kita butuhkan. Ya, seperti itu. Kita kan Timsel ini cuma 5 orang ya. Jadi punya kemampuan dan ruang waktu juga yang terbatas. Nah, karena itu saya memberi pikiran kemarin kepada teman-teman, karena jumlah kita terbatas dan memang cuma 5 orang, tidak bisa ditambah lagi. Karena itu ini menuntut kita untuk bekerja secara cerdas, memanfaatkan seluruh ruang waktu dan media yang kita miliki. Selain ada tanggapan masyarakat untuk menilai seluruh hasil seleksi administrasi yang kita umumkan itu, kan ada tanggapan masyarakat. Nah, saya berpikir selain tanggapan masyarakat yang kita butuhkan, maka Timsel harus turun ke bawah. Ini penting, turun ke bawah. Turun ke bawah menjemput bola. Jangan salah paham, menjemput bola itu bukan menjemput peserta, bukan. Menjemput informasi tentang siapa dan bagaimana peserta tersebut. Jadi kita akan tanya ke teman-teman, mudah-mudahan ini didengar, disaksikan oleh sahabat pemilih, teman pemilih, dan kemudian para teman-teman kita yang ada di sekretariat kabupaten kota KPU, karena kami akan berdiskusi dengan mereka, kami akan bertanya kepada mereka tentang siapa, bagaimana calon yang sudah mendaftar itu. Jadi di tracking sejak awal. Di tracking sejak awal seperti itu. Kemudian juga jika memungkinkan, karena saya ini kan selalu turun ke masyarakat, selalu berceramah, selalu bersentuhan dengan masyarakat. Hampir seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tengah ini, kecamatan, kampung, desa, dari Tanjung sampai ke pulau. Saya sudah datang semua. Jadi misalnya kalau ada seseorang kan yang saya kenal begitu masuk, itu saya akan tracking sampai ke keluarganya itu. Dipastikan itu saya akan tracking sampai keluarganya tentang siapa dia, siapa dia, kan ada acara dulu di kuis televisi. Siapa dia, ya kan kita harus tahu tuh, begitu. Bagaimana kesehariannya Pak bagaimana kesehariannya, rekam jejak itu dipastikan kita harus ketahui. Apakah pernah menjadi anggota partai misalkan atau caleg? Apakah dia pernah menjadi anggota partai, pernah menjadi tim ses bagi dalam pemilu kada bagi tokoh tertentu, atau bagaimana? Jadi kalau saya menyebut dia pernah menjadi pengurus partai, para teman pemilih yang berada di lingkungan parpol jangan salah paham. Ini Timsel kok seperti menjadi momok di parpol ya. Ada pertanyaan kemarin waktu kita di Zoom itu ya. Pernyataan. Bukan seperti itu. Ini adalah etika yang kita tegakkan memang. Karena apa? Karena yang kita pilih ini peserta yang kita proses, yang kita seleksi menjadi komisioner KPU, mereka ini kan menjadi wasit. Wasit tidak boleh jadi pemain. Wasit tidak boleh jadi pemain atau tidak boleh condong kepada salah satu tim kesebelasan, tidak boleh. Dia harus menjadi wasit. Dia harus menjadi al-qism dalam bahasa politik Islam. Menjadi al-qism. Dia adalah seorang yang moderat. Jadi wasatiyah, seorang komisioner. Jadi dia berdiri di tengah untuk mengayomi semua peserta di dalam pemilihan umum itu. Seperti itu. Jadi kenapa kemudian ini dilakukan oleh Timsel agar betul-betul menyaring calon anggota KPU yang nantinya betul-betul bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Apalagi memang KPU ini, komisioner ini mempunyai misi yang sangat besar, bagaimana mensukseskan pemilu 2024 dan pemilihan di 2024 di tahun yang sama, gitu ya Pak. Betul. Nah, terus setelah misalkan nih ada tanggapan masyarakat kan tidak mesti negatif terhadap seseorang. Tanggapan kan bisa saja juga positif kan Pak. Bisa kan masyarakat memasukkan tanggapan masyarakat yang positif terhadap salah satu bakal calon misalkan. Iya betul. Jadi tanggapan masyarakat itu terutama nanti karena dia masuk di dalam tahapan proses seleksi ini,
yaitu di tanggal 14 Maret sampai 19 Maret. Ya. Jadi dicatat tanggal 14 Maret sampai 19 Maret. Sampai 19 Maret dipastikan tanggapan masyarakat harus masuk, ya, harus masuk ke Timsel seperti itu. Seperti apa tanggapan itu ya? Tanggapan itu positif dan negatif. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang ikut sebagai peserta seleksi KPU, kalau seseorang ini track recordnya baik di masyarakat, masyarakat harus berkata dia baik. Nah, seperti itu. Harus berkata dan harus tampilkan dokumen bahwa dia itu baik. Sebaliknya kalau seandainya seorang calon peserta seleksi itu memiliki track record yang negatif, ya masyarakat harus bicara dan menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan itu tidak baik. Jadi kalau seandainya calon peserta tidak baik, ya rekam jejaknya di masyarakat, masyarakat harus menunjukkan, harus berkata bahwa dia tidak baik dan tunjukkan, buktikan bahwa dia tidak baik. Itu harus ada bukti tertulis di masyarakat. Misalnya dia ada kasus pidana apa dan segala macam ya, terus tiba-tiba hilang di mana, kemudian datang lagi tiba-tiba mendaftar sebagai calon peserta, lalu masyarakat tahu siapa dia, ya itu sampaikan, diberikan informasi ke kita supaya kita tahu kan, seperti itu. Nah dalam hal ini juga teman-teman wartawan yang saya katakan tadi, di sini fungsi mereka sebagai rakib atid ini. Karena seluruh jejak orang saya pastikan para wartawan lebih cerdas, lebih turba dia. Lebih turba dia. Mereka lebih memiliki akses dan memiliki dokumen yang lengkap wartawan itu. Seperti itu menurut saya. Oke, jadi kalau misalkan nanti setelah tanggapan masyarakat nih Pak, apa yang dilakukan Timsel terkait dengan tanggapan masyarakat yang masuk? Iya baik. Tanggapan masyarakat itu sesuatu yang sangat penting bagi kami karena masyarakat itu kan mereka ini yang memiliki pesta demokrasi kan, mereka yang terlibat di situ. Masyarakat, tanggapan masyarakat itu atau masukan masyarakat atau penilaian masyarakat itu sekali lagi saya tegaskan diusahakan memiliki dokumen tertulis terutama supaya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau cuma lisan tidak bisa dipercaya itu kan, hoax kalau lisan. Agama menjelaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in kuntum in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi teman pemilih, kita bicara ayat sedikit lah. Jangan ini kan kita bicara pemilu, kita bicara etika, kita bicara moral di sana ya. Sementara seluruh regulasi kita, undang-undang kita di negara ini, saya pastikan berbasis religiositas. Ya. Kita baca Undang-Undang Dasar 45 di pasal 29 jelas-jelas menyatakan bahwa kita adalah negara yang sangat beragama. Mengapa kita membutuhkan masyarakat memberi tanggapan itu harus tertulis sebaiknya? Karena kita tidak bisa percaya informasi secara lisan, sulit dipertanggungjawabkan. Apalagi juga kalau kita bicara kasus di pengadilan, informasi lisan tidak berguna sama sekali. Harus ada bukti. Nanti diklarifikasi ya Pak. Iya. Jadi kenapa kita butuh bukti? Karena bukti itu kita klarifikasi. Klarifikasi pada siapa? Kepada yang bersangkutan. Kepada yang bersangkutan dan kepada masyarakat lain yang diduga mengetahui yang bersangkutan. Calon peserta maksudnya. Di mana kita klarifikasi? Tahapan pertama yang kita akan klarifikasi adalah pada saat kita melakukan wawancara. Wawancara kepada peserta. Dan dalam wawancara itu kalau pengalaman kami kemarin di Bawaslu itu masing-masing Timsel itu sudah memiliki bundel besar di situ. Bundel itu isinya adalah tanggapan masyarakat. Waduh. Iya. Saya kira ini sama dengan di KPU kan? Sama, prosesnya sama itu. Jadi untuk tahapan wawancara itu. Jadi tanggapan masyarakat saya katakan sekali lagi penting sekali harus berdokumen. Walau kertasun fagat. Maksudnya walaupun hanya selembar kertas, tapi ada informasi di situ tentang yang bersangkutan, itu penting. Nah itu dalam bentuk dokumen dan sangat banyak sekali dokumen itu akan dibagi rata pada 5 Timsel. Jadi ketika kami mewawancarai peserta tersebut, kami memegang ini, jadi bertanya berdasarkan dokumen. Nah kalau seandainya dia berkaitan dengan jejak digital atau kondite negatif yang bersangkutan yang banyak ditampilkan, ya dia punya hak bela. Kalau kita pakai istilah pengadilan ya, hak membela diri, dia harus berkata di situ, menyampaikan apa adanya.
Dan informasi dari yang bersangkutan itulah yang kemudian menjadi informasi baru bagi para tim sel untuk melakukan tracking kembali, seperti itu. Saya kira seperti itu, dan selalu terjadi hal-hal seperti itu. Dan memang masyarakat sekarang sudah cukup cerdas untuk melakukan bagaimana mereka berpartisipasi dalam hal ini, apalagi terkait dengan bagaimana nama-nama yang akan diumumkan kelak oleh tim sel. Setelah melakukan tes tadi kan sudah tanggapan masyarakat, terus wawancara. Setelah itu akan ada bagaimana Pak prosesnya? Setelah wawancara itu kemudian ada penetapan hasil tes kesehatan. Jadi setelah wawancara maka hasil wawancara itu akan diakumulasi dengan hasil tes kesehatan. Dan tes kesehatan. Iya, hasil tes kesehatan, dan setelah itu kita akan umumkan ke publik. Diumumkan lagi. Jadi masyarakat juga akan tetap melihatnya di situ. Kemudian proses selanjutnya pengumuman hasil seleksi anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah 24 Maret itu skedulnya. 24 Maret sampai 25 Maret. Itu merupakan pengumuman akhir dari seluruh proses. Nah, pengumuman ini kemudian yang dibawa ke KPU RI. Akan dibawa ke KPU RI. Dan artinya 10 nama di sini. 10 nama. Jadi saya perlu ingatkan kembali sini. Saat selesai wawancara, masyarakat harus memastikan dirinya informasi mereka itu sudah masuk sebelum saat wawancara dilakukan. Karena wawancara itu akan memiliki hasil, memiliki bobotnya itu akan diakumulasi dengan hasil tes kesehatan. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan wawancara yang kita lakukan seperti saya jelaskan tadi, salah satu materinya adalah melakukan tabayun. Tabayun ya. Ayat yang saya baca tadi surat Al-Hujurat itu berkaitan dengan desas-desus. Jadi itu ayat memang spesial, lebih memang menyentuh berkaitan dengan kondisi seseorang, track record seseorang secara individual dan secara sosial di masyarakat. Itu berbicara tentang itu, karena itu dia menggunakan kata kunci tabayun. Tabayun itu klarifikasi. Konfirmasi, klarifikasi, check and recheck. Menurut kabar-kabari ABC yang bersangkutan segala macam. Nah, itulah ditabayunkan itu. Jadi salah satu alat tabayun tadi saya katakan penting itu adalah dokumen yang disampaikan oleh masyarakat. Saya tegaskan sekali lagi, sebelum saat wawancara dilakukan, seluruh kontrol masyarakat dalam bentuk tanggapan dan laporan harus sudah masuk ke tim sel. Sebelum wawancara ya Pak? Sebelum wawancara tadi tanggal berapa Pak? Wawancara ini skedulnya tanggal 19 Maret. Jadi ingat teman pemilih, sebelum tanggal 19 Maret. 19 Maret sampai 21 Maret itu wawancara itu. Jadi sebelum tanggal 19 Maret ya Pak ya, artinya tanggapan masyarakat sudah harus dimasukkan supaya ada bahan bagi tim sel untuk menanyakan, mengklarifikasi terkait dengan tanggapan masyarakat yang masuk ke tim sel. Betul, kan ini waktunya kan masih panjang. Hari ini tanggal 18 ya. Hari ini tanggal 18 Februari. Jadi masyarakat itu ada talenta yang dimiliki oleh masyarakat. Kan kita semua ini bagian dari masyarakat. Artinya nanti masyarakat bisa tahu nama-nama ketika selesai tahapan verifikasi administrasi apa yang dilakukan. Setelah selesai tahapan verifikasi administrasi, baru masyarakat bisa tahu nih teman pemilih siapa mereka calon-calon. Bahkan sekarang belum tahu. Saya bantu sekarang. Begini, yang saya maksud dari masyarakat memiliki talenta fudul. Fudul ini bahasa Arab, artinya peduli. Bukan peduli lindungi ya, itu urusan COVID itu. Kan masyarakat ini person yang akan mendaftar, itu kan ada di tengah masyarakat. Jadi masyarakat pasti tahu, dia ini mendaftar ya. Dia ini. Jadi mulai pada saat itu masyarakat harus bekerja. Sudah melihat track record. Jangan menunggu pengumuman hasil selesai berkas. Misalkan saya menulis si A ini sudah menikah 4 kali. Ya, menikah 4 kali. Aduh, itu berbahaya jadi. Tapi kalau diklarifikasi istri-istrinya semua setuju itu tidak masalah ya Pak ya. Apalagi misalnya ada seorang peserta ternyata istrinya komisioner KPU di tempat lain, di kabupaten kota lain begitu. Itu haram hukumnya, harus menggunakan istilah itu. Menurut undang-undang itu haram hukumnya.
tidak boleh sebagai anggota KPU seperti itu. Jadi yang sudah ada istri atau suami menjadi anggota KPU kabupaten kota, artinya istri dan suami itu tidak boleh mendaftar lagi di anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, saya ingin tegaskan tadi, ada yang perlu saya tegaskan kembali. Jadi kenapa kami butuh tanggapan masyarakat masuk sebelum tanggal 19 ya? Karena tanggal 19 kami bekerja sampai tanggal 21 Maret. Itu tahapan wawancara. 19, 20, 21. 3 hari itu kami melakukan wawancara. Nah, jadi masyarakat harus memastikan tanggapan mereka, dokumen mereka sudah harus masuk sebelum tanggal 19 itu. Kenapa? Karena apabila dokumen itu dimasukkan setelah tanggal 21, ya itu sudah expired sebenarnya laporan itu. Karena apa? Setelah hasil wawancara itu, bobot wawancara kami akan akumulasi dengan tes kesehatan. Setelah diakumulasi, kemudian kita akan umumkan. Nah, bayangkan kalau seandainya sudah terjadi pengumuman itu, lalu tanggapan masyarakat masuk, itu kan expired. Karena apa? Kami tidak bisa menarik kembali pengumuman itu. Ya, sudah ke KPU RI. Sudah ke KPU RI. Kecuali mungkin si pemberi tanggapan langsung ke KPU RI. Ya, jadi ketika Timsel menyerahkan hasil proses itu yang melahirkan 10 orang calon komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah ke KPU RI, lalu tanggapan masyarakat tanggapan masyarakat masuk ketika itu, kami tidak memiliki kewenangan untuk merespon itu, ya, menarik nama-nama tadi apalagi. Masyarakat dipersilahkan langsung ke KPU RI, itu boleh. Seperti itu juga kemarin terjadi di Bawaslu ketika kami sudah umumkan 6 nama pada 6 besar, karena di Bawaslu cuma 3 orang saat kemarin. Tanggapan masyarakat masuk, ada beberapa bagian masuk. Nah, itu kami lampirkan. Kami lampirkan ke dokumen yang kami kirim ke Bawaslu. Jadi kalau seandainya ini langkah pertolongan kita lakukan, walaupun tidak memiliki kewenangan untuk merubah lagi, tapi kami tetap menghargai. Kalau seandainya setelah nama-nama diumumkan, 10 besar diumumkan, dan kami akan antar ke KPU RI, lalu tanggapan masyarakat masuk, itu kami pastikan hanya mampu mendokumenkan itu, melampiri nama-nama itu ke KPU RI. Tapi kalau seandainya masyarakat ingin langsung, boleh. KPU RI, tidak ada masalah. Nah, mungkin terakhir Pak, ini pertanyaan terakhir terkait dengan hal yang juga menarik didiskusikan kemarin terkait dengan keterwakilan perempuan. Nah, di setiap tahapan itu memperhatikan adanya keterwakilan perempuan. Bagaimana ini Pak soal keterwakilan perempuan? Hanya memperhatikan. Jadi sekali lagi masyarakat, teman pemilih, jangan salah paham di sini. Memang di sini kalau kita menggunakan terminologi agama, hukumnya tidak wajib. Jadi karena dia afirmatif ya. Jadi harus, ya kira-kira kalau kita menggunakan istilah agama sekali lagi, dia semacam sunnah muakkad lah itu ya. Jadi sunnah muakkad artinya sesuatu yang perlu diperhatikan. Saya memberi gambaran, memberi kiasan kalau di dalam rumah tangga, kepemimpinan itu memang laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin dalam rumah tangga. Laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangga, ya kan? Tapi kapasitas dia sebagai pemimpin dalam rumah tangga itu ditopang oleh potensi-potensi lain, terutama potensi istri. Jadi kepemimpinan suami ini akan menjadi goyah, menjadi tidak fungsional ya, tidak efektif apabila tidak ditopang oleh istrinya, seperti itu. Nah, demikian pula dalam negara, karena negara ini merupakan miniatur dari rumah tangga. Ya, dulu Menteri Agama pada masanya Profesor H.A. Mukti Ali berkata, kalau kita ingin melahirkan sebuah negara besar, maka mulailah melahirkan rumah tangga kecil yang kuat. Seperti itu. Nah, rumah tangga kecil yang kuat, rumah tangga itu kan ada 3 komponen di situ. Ini teman pemilih dan adik-adik mahasiswa ya. Yang pertama adalah bapak suami, yang kedua ibu atau istri, dan yang ketiga adalah anak. Tanpa ini tidak bisa disebut rumah tangga. Rumah tangga adalah negara kecil, kata Profesor Mukti Ali. Rumah tangga kecil akan menjadi apa? RT. Rumah tangga berkembang menjadi RT. RT paling kecil. Lingkungan yang paling kecil kan. Dari RT berkembang menjadi RW ya. Dari RW kemudian menjadi kelurahan. Desa kelurahan, negara atau tidak itu? Kan negara itu. Ya. Jadi dari rumah tangga yang kecil tadi
berkembang menjadi sebuah kelurahan, sebuah desa, sebuah kampung besar, dan kampung besar inilah yang menjadi cikal bakal kecamatan. Ya, kecamatan itu menjadi cikal bakal kabupaten, kabupaten kota menjadi cikal bakal provinsi, dan semua yang saya sebutkan tadi menjadi cikal bakal sebuah negara besar seperti NKRI. Maka dalam seluruh strata yang saya sebutkan tadi melibatkan perempuan, kan? Nah, karena itu dalam tugas ini seleksi tim seleksi KPU Provinsi Sulawesi Tengah memang juga diamanahkan untuk memperhatikan kuota 30% perempuan. Mengapa ini penting? Karena perempuan itu harus terlibat dalam negara. Ya, perempuan harus terlibat dalam negara. Ada sifat yang sangat penting dimiliki oleh perempuan dan mohon maaf tidak dimiliki oleh laki-laki. Paling tidak 2 hal. Ini ada di mahasiswa tersenyum ini. Yang senyum perempuan. Yang pertama, boleh diuji ya. Potensi jujur yang paling besar itu berada pada perempuan, bukan laki-laki. Gitu. Kemudian yang kedua, potensi ketelitian yang paling kuat itu berada pada perempuan, bukan pada laki-laki. Boleh diuji tingkat kemampuan, saya ambil contoh ini, tingkat kemampuan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Banyak sekali hafizah perempuan dibanding laki-laki. Saya Dewan Hakim MTQ di berbagai strata di Sulawesi Tengah, jadi saya lihat, saya tahu. Nah, tapi pada saat yang sama juga perempuan ini memiliki sensitivitas psikologi yang sangat rentan, sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan sosialnya. Perempuan ini lebih pengasih, cepat merasa iba. Karena itu perempuan dulu pernah diterapkan, perempuan dulu pernah tidak boleh menjadi hakim. Karena sifat pengasihnya itu. Jadi karena sifat pengasihnya, hatta terhadap orang yang sudah bersalah, dia tetap masih merasa iba dan tidak tega untuk menjatuhkan vonis hukuman kepada dia. Nah, di sini kelemahan perempuan sebenarnya. Karena apa? Karena itu di samping perempuan harus ada laki-laki dan di samping laki-laki harus ada perempuan. Saya ingin berkata bahwa di samping keberhasilan seorang pemimpin, saya pastikan ada istri yang kuat yang mendampingi dia di situ. Di samping seorang laki yang kuat, ada sosok perempuan yang kuat mendampingi dari situ. Mendampinginya. Jadi, di samping pemimpin yang berhasil dalam sebuah komunitas, sebuah level negara, saya pastikan ada seorang ibu negara yang mendampingi dia sebagai seorang pemimpin. Agak sulit kita menemukan pemimpin yang berhasil dalam negara ini apabila tidak didampingi oleh seorang ibu yang kuat, perempuan yang kuat. Biasa. Seperti itu ya. Karena itu akhirnya saya ingin menegaskan, laki-laki dan perempuan ini sebenarnya bukan hubungan atasan bawahan. Seperti saya Ibu Shirley ini bukan atasan bawahan, ini mitra diskusi. Nah, dalam kepemimpinan dalam komunitas masyarakat juga seperti itu. Jadi bukan urusan tinggi rendah laki-laki dan perempuan, mereka itu adalah mitra sejajar yang bisa berkolaborasi untuk mengelola sebuah kepemimpinan, ya, sebuah urusan, sebuah kepentingan yang mereka kelola secara bersama-sama, seperti itu. Perempuan bisa menjadi kepala negara, bisa menjadi legislator, ya, dan bisa menjadi pemimpin apa saja sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat untuk kebutuhan itu. Siap, mantap. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Gani atas waktunya pada hari ini. Terakhir closing statementnya tadi sangat luar biasa. Jadi teman pemilih, kami mengundang para tokoh di Sulawesi Tengah yang mempunyai integritas yang baik untuk mendaftar ya Pak, sebagai anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Sekali lagi hari ini memang akan kita tutup, tapi tidak akan kita tutup untuk diskusinya. Kita akan tetap berdiskusi di lain kesempatan dengan tema-tema yang lain, mengangkat terkait dengan bahan-bahan diskusi yang lain. Kita akan tetap berbincang-bincang. Waktu jual lah yang memisahkan kita Pak. Betul. Baik teman pemilih yang ada di rumah, itulah tadi
tadi perbincangan kita dengan salah satu anggota tim seleksi anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah tahun atau periode 2023-2028 sudah banyak menjelaskan terkait dengan tahapan-tahapan seleksi yang akan dilalui dan sekarang kita sudah masuk di tahapan mana dan kira-kira di tahapan mana teman pemilih harus awas, harus waspada, harus mengecek nama-nama nanti akan diumumkan oleh tim seleksi. Baik teman pemilih, untuk yang belum subscribe YouTube KPU Provinsi Sulawesi Tengah, kami persilakan untuk subscribe. Yang mau bertanya terkait dengan tahapan yang kita bahas atau bincang-bincang yang tadi kita bahas terkait seleksi, bisa melakukan mengetik di kolom komentar dan jangan lupa untuk klik like dan ikuti semua media sosial KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.